Kekayaan intelektual merupakan suatu aspek yang penting dalam kehidupan. Kekayaan intelektual atau KI merupakan kunci utama lahirnya berbagai produk dan jasa yang tentu saja menjadi kekuatan terpenting untuk pertumbuhan ekonomi suatu negara. Tingkat perlindungan paten pun seringkali dihubungkan dengan kemajuan teknologi bangsa, di mana semakin menjamurnya paten lokal berbanding lurus dengan kemajuan ekonomi sebuah negara. Nah, lalu seperti apa upaya pemerintah Indonesia dalam meningkatkan permohonan dan pemanfaatan kekayaan intelektual pada tahun 2023 ini? Insight akan membahasnya bersama saya, Desi Anwar. Kekayaan intelektual atau KI merupakan suatu aspek yang penting dalam kehidupan. KI merupakan kunci utama lahirnya berbagai produk dan jasa yang diperlukan manusia, yang merupakan kekuatan terpenting untuk pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Menyambut tahun 2023 yang ditetapkan sebagai tahun merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) mengusung beberapa program unggulan utama untuk meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Target kinerja ini disusun dengan sasaran strategis oleh Kementerian Hukum dan HAM yang ingin memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik dan sasaran program terlindunginya kekayaan intelektual di seluruh Indonesia. Sebelumnya, DJKI mencatat capaian sebanyak 190.861 pencatatan ciptaan pada tahun 2022. Angka ini meningkat sebesar 25.000 dari tahun sebelumnya berkat sistem POP-HC atau Persetujuan Otomatis Pencatatan Hak Cipta, di mana sistem ini memangkas waktu permohonan menjadi kurang dari 10 menit. Dalam meningkatkan permohonan dan pemanfaatan kekayaan intelektual atau KI di tahun 2023 ini, Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly meluncurkan 4 program unggulan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dan keempat program besar tersebut yaitu meningkatkan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan jumlah hak kekayaan intelektual nasional yang dilindungi, penyelesaian permohonan hak kekayaan intelektual, dan menyelesaikan penanganan aduan pelanggaran hak kekayaan intelektual. Nah, untuk mengetahui lebih lengkap mengenai capaian serta targetnya, di studio telah hadir bersama saya pelaksana tugas Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu. Pak Razilu, apa kabar? Selamat tahun baru 2023. Selamat tahun baru, Mbak Desi. Semoga semakin berkah untuk kita semua. Amin, amin. Dan semoga juga jumlah paten atau kekayaan intelektual yang kita miliki itu akan semakin bertambah, meningkat. Pak Razilu, seperti kita ketahui, kalau negara-negara berkembang itu kan mereka brandnya, mereknya, kekayaan intelektualnya itu kan luar biasa banyaknya. Betul. Ya. Jadi biasanya kalau kita membeli barang atau merek itu sangat penting. Betul. Karena merek ini bisa di situ tercermin kualitasnya dan juga unikannya, inovasinya dan lain sebagainya. Nah, menurut saya ini program ini penting ya, kita bicarakan mengenai kekayaan intelektual. Kurang sering menurut saya kita memberikan informasi maupun edukasi mengenai ini. Apa itu sebenarnya yang kita sebut sebagai kekayaan intelektual, atau kalau bahasa Inggrisnya intellectual property rights, dan ya kenapa perlu? Ya, baik Mbak Desi, terima kasih. Kekayaan intelektual itu memang menjadi sangat penting. Sebenarnya hidup dan kehidupan manusia ini tidak bisa dipisahkan dengan kekayaan intelektual. Mulai dari tidur sampai dengan tidur kembali, dalam seluruh aktivitas dia itu berinteraksi dengan keintelektual, bahkan menggunakan keintelektual. Kenapa kekayaan intelektual? Kita kan tahu kekayaan itu artinya apa, intelektual itu, tapi kekayaan intelektual itu persisnya definisinya dari KI. Jadi itu didefinisikan oleh para pakar bahwa kekayaan intelektual itu adalah kekayaan yang lahir dari hasil olah pikir, rasa, dan karsa. Jadi perpaduan dari olah pikir, rasa, dan karsa, lahirlah kemudian kekayaan intelektual. Sebenarnya kalau hanya kemudian kita katakan keintelektual, mungkin masyarakat
akan masih confused, bingung. Iya. Tapi kalau kemudian kita berikan penjelasan yang lebih memudahkan mereka bahwa kekayaan intelektual itu terdiri dari ada yang disebut dengan paten, ada yang merek, ada hak cipta, ada desain industri, itu akan lebih mudah. Oh, kekayaan intelektual apa? Makhluk apa lagi nih? Tapi kalau kita kemudian sebut jenis-jenis kekayaan intelektualnya, oh ternyata itu yang disebut dengan kekayaan intelektual. Satu contoh yang sederhana ini gelas. Iya. Ya, gelas ini Mbak Desi ini sebenarnya banyak kandungan keintelektualnya. Ya, ini ada paten di dalamnya. Saya kasih contoh, awalnya cangkir ini tidak punya gagang. Kemudian dibuatlah gagang. Gagangnya cangkir, awalnya pertama kali ini pasti paten. Karena ada yang menciptakan Ada yang atau menciptakan, memiliki betul. ide Dan untuk membuat kalau gagang paten itu sebenarnya menyelesaikan masalah secara teknik. Kenapa dia buat gagang? Karena untuk menghindarkan orang dari panas. Nah, dibuatlah gagang ini. Ya, ini sebuah teknologi. Kemudian untuk menjual daripada gelas ini perlu dikasih brand, merek untuk membedakan satu cangkir dan cangkir lainnya. Kalau di sini mereknya adalah CNN. Ya, walaupun mungkin dari CNN sendiri tidak pernah minta merek untuk produk gelas ini. Ya. Kemudian ada desainnya ini. Ada desainnya berwarna merah, kemudian bentuknya seperti ini. Jadi dari satu produk ini saja, ini minimal sudah ada 3 kekayaan intelektual. Ada patennya, ada mereknya, kemudian ada desain industri yang ada di dalamnya. Bahkan juga kalau ada logo yang bisa ditaruh di sini, itu juga bisa mengindikasikan dia punya merek. Oke, jadi merek, paten, ya, Desain, dan desain, itu- lisensi itu yang merupakan yang kita sebut kekayaan Ya, betul. intelektual Iya, itu masih sendiri. ada lagi yang lain, ada lagi hak cipta. Hak cipta. Ya, betul, hak seperti cipta itu lebih ke arah ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Jadi kalau Mbak Desi sekarang misalnya nyanyi sekarang ya, di tempat ini, itu sudah terpublikasi secara otomatis. Nah, Mbak Desi punya hak cipta atas lagu yang baru saja dinyanyikan. Dan pemerintah akan memberikan perlindungan seumur hidup ditambah dengan 70 tahun setelah meninggal dunia. Oke, Jadi kalau ada orang yang menyanyikannya lagu itu nanti harus Minta minta izin. izin dan bayar Iya. royalti kepada Mbak Desi. jadi ada hak cipta yang kekayaan intelektual yang berupa tadi lagu Ya, atau betul. mungkin Seni, buku juga kan buku, biasanya hak betul, cipta dilindungi oleh program dan komputer. ya merek seperti misalnya tadi merek baju Ini juga gitu. CNN Ya, juga merek. dan CNN juga. Nah, paten tadi Ini itu adalah solusi ada teknologi. solusi teknologi. Lisensi Kalau atau lisensi itu adalah salah satu aspek setelah Mbak Desi punya keintelektual mau dilaksanakan oleh orang lain. Iya. Mbak Desi nggak perlu melaksanakan, dilisensikanlah kepada orang lain. Nanti Mbak Desi dapat royalti dari Oke. dia. Kalau desain Kalau Itu desain itu adalah tampilan secara estetika dari sebuah produk. ya, jadi pada intinya ini bisa dalam berupa barang, bisa dalam berupa Jasa. karya, jasa ada dan jasa. juga karya seni. Tapi misalnya kalau taruhlah misalnya bagian dari tubuh kita, Bagian itu dari tubuh apakah kita. juga bisa Tidak bisa. kalau misalnya digunakan untuk hal-hal yang unik atau tertentu itu. Kalau dari tubuh kita sebenarnya dari baju yang saya pakai atau Mbak Desi pakai pasti ada mereknya kan. Ya. Kemudian dari sisi motif ada motifnya, itu hak cipta tuh. Oke, kalau dari tanaman, Kalau dari sisi tumbuhan, nah, dari apakah itu tumbuhan, bisa karena ini kan alam, iya, betul. bukan Kalau dari, kita yang mengkreasinya, betul. tapi Kalau dari sisi tumbuhan itu rejimnya juga bukan di tempat kami memberikan perlindungannya, tapi itu tetap rezim KI itu di Kementerian Pertanian, namanya lah perlindungan varietas tanaman. Jadi ketika ada sebuah tanaman yang kemudian dilakukan sebuah rekayasa tertentu untuk melahirkan varietas baru, itu dilindungi dengan perlindungan varietas tanaman. Oke, tapi khusus untuk Dirjen Kekayaan Intelektual itu adalah yang betul-betul bersifat intelektual seperti ini. Ini juga sebenarnya intelektual. Ini sama ya, karena di situ ada rekayasanya. Betul. Jadi pada intinya ini merupakan sesuatu kreativitas dari yang hasil olah pikir dan menjadi kaya karena ada nilainya. Ada nilai, tapi ada value. kenapa kita perlu yang namanya itu kekayaan intelektual? Apa keuntungannya dan apa digunakannya dan kapan pertama kali itu diadakan karena kan kreativitas manusia ini kan cukup sudah beratus-ratus tahun ya menciptakan betul. sesuatu. Kalau memikirkannya sejak kapan pasti sejak lama. Iya. Ya sudah lama sekali. Kalau misalnya kita lihat Paris Convention itu saya lupa tahun berapa tapi 1400 tahun atau kalau di Jepang sendiri mulai mereka
melindungi karya-karya ini dari tahun 1800-an sekian barangkali ya. Kalau di Indonesia sendiri relatif di tahun 1953 sebenarnya kita sudah ada. Iya, itu Dan namanya. itu masih ingat gitu kira-kira apa-apa saja waktu itu produk maupun jasa kekayaan intelektual Di yang tahun pertama kali 1953 itu ada namanya pengumuman sementara Menteri Hukum dan HAM terkait dengan permohonan paten. Itu untuk paten ya. Iya. Tetapi secara mulai untuk merek, ada undang-undang merek pertama itu di tahun 1961. Iya. Kenapa merek atau hak kekayaan intelektual ini harus dilindungi? Ya, jadi gini, kalau tidak dilindungi karya seseorang, itu pasti akan berselisih, kemudian bertengkar bahkan. Dan dicuri mungkin. Dicuri, pasti dicuri. Ya namanya, karena dia punya value added, dia punya economic value, ada nilai ekonomi di dalamnya, itu pasti orang kemudian akan bertengkar kalau tidak dilindungi. Karena tidak ketahuan, ini milik siapa. Sehingga kalau dilindungi, maka negara akan memberikan pembatasan. Ini hanya miliknya Desi, tidak bisa dimiliki oleh orang lain. Kalau orang lain menggunakan itu mencuri. Harus mencuri. Dan kalau dia kalau misalnya menggunakannya secara sah, minta izin sama Mbak Desi dan membayar royalti. dan membayar itu Ya. sah. Tapi kalau mencuri sehingga menguntungkan dia, merugikan Mbak Desi saya. bisa laporkan ke polisi atau bisa melalui mediasi di tempat kita untuk diselesaikan. Bisa diselesaikan secara mediasi. Baik, ini penting sekali kenapa saya tanyakan ini. Karena di Indonesia ini kita tuh punya sejarah sering mencuri, Ya, mengambil, meniru, Iya, betul. dan menghak milikan sesuatu yang sebenarnya bukan Ya, milik kita betul. itu sendiri. Tapi insya Allah mulai sekarang itu sudah Ya, mulai makanya pelan-pelan penting surut. harus ada pengertian kenapa kekayaan intelektual ini harus dilindungi. Tapi sebelumnya itu kita harus tahu kenapa Ya, dan betul. bagaimana prosedurnya. Pak Razilu, kita break sebentar. Ya, Ini makasih. menarik sekali. Makasih. Ya, diskusi kita kali ini Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Tetaplah bersama kami. Anda masih bersama Insight with Desi Anwar. Saya ditemani oleh Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Pak Razilu. Kita membahas mengenai pemanfaatan kekayaan intelektual yang dapat menjadi kunci kemajuan ekonomi sebuah negara. Dan kita melihat ya Pak Razilu, kalau misalnya bicara mengenai merek atau brand, dan juga ya banyak sekali kan bentuk-bentuknya, misalnya brand khususnya yang terkenal. Ya kita nggak sebut sini, ya taruhlah CNN. Tapi misalnya restoran yang terkenal, coffee shop yang terkenal, brand baju yang terkenal, dan kemudian sepatu yang terkenal, jasa, dan lain sebagainya. Nah, ini merek jasa, merek dagang. Apa yang membuat suatu brand itu ya berharga lebih dari yang lain? Karena di sini nanti kuncinya, kenapa orang menjadi ingin meniru brand itu dan bahkan mencurinya sehingga mencuri kekayaan intelektual dari brand itu. Ini karena kan kekayaan intelektual ini kan memiliki nilai. Tapi apa yang unsur-unsurnya yang Pak Razilu ketahui itu bisa menjadikan kekayaan intelektual ini sangat-sangat penting dan sangat berharga untuk diundang-undangkan. Jadi tadi sejak awal saya katakan bahwa setiap kekayaan intelektual itu punya nilai ekonomi. Tetapi kemudian nilai ekonomi itu akan menjadi tinggi atau rendah, itu sebenarnya nanti bergantung dengan nilai promosi. Ya, sejauh mana dia mempromosikan. Setelah dipromosi, kemudian dia menjaga kualitas daripada produk dia. Ketika kemudian konsumen dia loyal, ya, dia sangat loyal dengan satu brand tertentu, ya. Pokoknya saya hanya mau HP-nya ini mereknya. Gitu. Dan pasti ditentukan juga oleh kualitas daripada produk, kualitas penyusun daripada produk-produknya. Katakan misalnya adalah tas, ya, dengan brand yang luar biasa. Yang harganya bisa ratusan juta. Itu kan pasti produk yang menyusunnya. Barang-barang yang menyusun daripada produk ini juga dibuat dari benda-benda yang berkualitas dan sangat mahal. Ya, pasti akan berbeda dengan tas yang juga ketika dipakai hanya 5 hari kemudian akan rusak misalnya. Ya. Itu juga akan menjadi penentu daripada harganya kemudian kenapa menjadi rendah atau menjadi tinggi, ya. Jadi itu pasti ditentukan. Jadi di situ kekayaan intelektual itu akhirnya
manifestinya dalam kekayaan harga barang itu sendiri. Betul. Sehingga disinilah kenapa dari aspek ekonomi itu sangat Betul. penting, apalagi luxury brand dan lain sebagainya yang sering kali kita tiru. Betul. Tapi siapa yang berhak untuk memiliki kekayaan intelektual, baik itu hak ciptanya atau patennya, itu siapa? Yang berhak adalah pencipta daripada karya-karya itu. Ya. Jadi individu. Bisa individu. Ya, bisa individu, bisa juga badan hukum. Jadi pemilik kekayaan intelektual itu adalah bisa berupa individu, bisa berupa badan hukum, atau bahkan bisa berupa komunitas, ya, yang kita sebut dengan kustodian. Misalnya Mbak Desi memiliki satu merek, katakanlah Desi sendiri, ya mereknya Desi. Ya, Desi Anwar brandnya gitu. Brandnya Desi Anwar. Dengan salah satu kelas tertentu, misalnya adalah di bidang kuliner. Ya. Kemudian Mbak Desi menjuallah itu jasa-jasa di restoran. Apa saja produk yang ingin Mbak Desi jual di sana. Ya kan? Itu adalah pemilik daripada merek itu Mbak Desi. Tapi saya harus daftarkan, itu Harus kuncinya. harus daftar. Kalau tidak daftar, bagaimana? Iya. Misalnya, ini nama saya gitu, tapi ada orang lain ternyata menerbitkan buku atau menerbitkan karya dan lain sebagainya menggunakan nama saya, betul, tapi dia yang duluan istilahnya iya. mendaftarkannya. Iya, Dan betul. saya merasa loh itu kok gitu. Ya, jadi dalam prinsipnya kekayaan intelektual itu di luar daripada hak cipta, itu prinsipnya adalah first to file. Siapa yang mengajukan pertama kali ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, kalau di sini, maka dia yang pertama kali akan diakui sebagai pemilik daripada kekayaan intelektual itu kalau memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang nantinya. Apa saja contoh persyaratannya? Misalnya Desi Anwar, ya Desi Anwar. Jadi ketika Mbak Desi sudah punya tekad ingin membuat kuliner, ya restoran lah dengan nama Desi Anwar. Kemudian Mbak Desi harus mendaftarkan ke kita dengan memenuhi sejumlah persyaratan yang ditetapkan undang-undang. Nah, ini kita mengajukannya secara online. Jadi Mbak Desi tinggal mengisi seluruh isian di tempat itu, kemudian menyiapkan semua kelengkapan persyaratan yang ditetapkan secara administratif, ada etiket mereknya, dan lain-lain sebagainya. Kemudian harus membayar sejumlah biaya. Berapa kalau sekarang? Kalau untuk merek tidak terlalu mahal. Ya, kalau UMKM itu hanya 600.000. Oke, jadi dengan bayar 600.000, saya nanti berhak untuk mendapatkan merek belum restoran. Belum tentu mendaftarkan, itu baru proses filing. awal, baru filing. Baru filing. Ya. Kemudian nanti kita akan publikasi. Berapa lama dari 2 filing? bulan dipublikasi. Ya, seketika akan dipublikasi. Selama jangka waktu 2 bulan untuk menerima tanggapan dari publik. Dan ini bisa dilakukan online? Kita lakukan online. Semua online? Kita lakukan online seluruhnya. Sejak kapan ini dilakukan online? Sudah lama. Sudah lama ya? Kita lakukan secara online. Dan setelah 2 bulan, tanggapan publik itu maksudnya apa? Ini, jangan-jangan ternyata sudah ada itu yang sudah punya. Ada. Atau ternyata Mbak Desi saya sudah pernah menggunakan ini. Tapi karena kita tetap menggunakan prinsip first to file, walaupun Mbak Desi sudah menggunakan lebih dulu, ini kita tidak anggap karena kita memegang prinsip bukan first to use. Bukan siapa yang menggunakan pertama kali, tapi siapa yang mengajukan pertama kali. Oke, tapi kalau begini, misalnya terus saya file, ternyata Pak Razilu sudah duluan file dengan menggunakan nama saya. Dan saya merasa bahwa loh ini tidak benar. Apakah saya bisa kontestasi bahwa... Bisa saja mengajukan gugatan, tapi tetap keputusan di tempat kita. Nanti saya lanjutkan ya. Kemudian akan dilakukan pemeriksaan substantif. Inilah yang saat untuk menentukan apakah kemudian bahkan sudah ada persamaan pada pokoknya dengan merek orang lain yang sudah ada. Atau apakah dia punya etiket baik atau enggak baik. Itu juga menjadi persyaratan. Apabila kemudian diberi dan ternyata Bu Desi juga masih keberatan, itu boleh mengajukan gugatan ke pengadilan. Oke, taruhlah sekarang mulus prosesnya. Dari filing sampai kemudian ke publik, kemudian diberi. Tapi ada biaya-biaya lain selain 600.000 yang untuk... Nggak ada, tidak ada. Biayanya satu kali. Karena merek ini boleh diperpanjang, setelah 10 tahun kemudian, ya sebelum sampai 10 tahun 6 bulan sebelum 1 tahun, diperpanjang untuk mendapatkan 10 tahun lagi perlindungan. Nah, jadi kekayaan intelektual untuk merek hanya untuk durasinya 10 tahun? Iya, tapi bisa diperpanjang setiap 10 tahun. Dengan tambahan biaya? Dengan tambahan biaya. Itu pun seluruh biaya diatur dalam peraturan pemerintah. Dan bayarnya langsung ke kas negara. Terus kemudian saya mendapatkan apa bentuknya? Sertifikat merek. Dan itu Ibu langsung download sendiri saja. Di print sendiri.
kita akan kirim ke akun ibu. Paling lama berapa? Prosesnya sekarang rata-rata insya Allah kita selesaikan kurang lebih 6, 7, 8 bulan. 6 sampai 7, 8 bulan. Ya, jadi kita usahakan seperti itu. Paling cepat. Ya, dan sekarang di Indonesia ini ya sudah ada berapa sih sebenarnya jumlah paten yang kita miliki? Ya, secara keseluruhan. Ya, secara keseluruhan yang namanya kekayaan intelektual. Jumlah kekayaan intelektual yang dimiliki oleh Republik Indonesia ini. Kalau jumlahnya sangat banyak, saya dari 2022 ini saja ya. 2022 ini kita menerima permohonan 256.000 lebih. Wow, 256.000 lebih. Ya, dan untuk merek yang kita terima di tahun 2022 saja itu 120.000 lebih dan naik 16% dari tahun sebelumnya. Artinya ada peningkatan. Artinya orang juga semakin sadar pentingnya untuk filing atau mendaftarkan. Kalau dibandingkan dengan tahun 2021 secara keseluruhan untuk seluruh rejim KI tadi, paten, merek, kemudian desain industri, hak cipta, itu kenaikannya 28,89. Lumayan ya. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Artinya terjadi kreativitas dan inovasi tumbuh berkembang di Indonesia. Ya, dan juga keinginan untuk melakukan sesuatu dengan cara benar. Betul. Pak Razilo, kita istirahat sebentar, tapi kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana, Insight with Desi Anwar akan kembali sesaat lagi. Kembali bersama Insight with Desi Anwar, saya ditemani pelaksana tugas Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Pak Razilo. Kita membahas pentingnya capaian permohonan kekayaan intelektual karena capaian permohonan kekayaan intelektual ini merupakan cerminan dari seberapa kreatif, seberapa produktif ya suatu bangsa. Dan kalau kita lihat ini di Indonesia, taruhlah kita jalan ya di supermarket atau kita pergi ke department store, kita lihat itu brand-brand atau merek-merek mana saja yang ada. Nah, di situ itu kelihatan siapa negara yang paling istilahnya maju dan di mana karya-karyanya itu dianggap berkualitas dan populer. Nah, menurut saya semakin banyak brand-brand atau merek yang kita lahirkan sendiri, Indonesia sendiri, tentu saja ini merupakan kebanggaan bagi kita sendiri. Itu kan poinnya itu kan ya Pak Razili. Semakin banyak kekayaan intelektual yang kita miliki, ini tentu saja mencerminkan segala macam kreativitas tapi juga sumbangannya terhadap perekonomian. Nah, tahun 2022 katanya naik hampir 30% itu jumlah. Ini apa artinya? Hampir 30%. Apa artinya? Kenapa dan apakah karena memang ada semacam sosialisasi atau edukasi, informasi yang diberikan kepada masyarakat? Baik, Mbak Desi, terima kasih. Kami memang di 2022 itu meng-create banyak sekali program. Kami sebut program unggulan. Program unggulan yang kami laksanakan itu kelihatan berhasil atau bahkan sangat berhasil dengan kenaikan daripada jumlah permohonan yang ada. Ya. Kegiatan yang kami buat diawali di tanggal 6 Januari 2022 itu melaunching POP HC namanya, Persetujuan Otomatis Pencatatan Hak Cipta. POP HC. Ya, Persetujuan Otomatis Pencatatan Hak Cipta. Mungkin kita aja ingat POP HC-nya. Iya, betul, POP HC. Ya. Apa ini persisnya dan tujuannya apa? Betul, ini adalah membantu daripada para penghasil kekayaan intelektual di bidang hak cipta untuk mereka mendapatkan surat pencatatan, mereka mengajukan untuk dapat surat pencatatan hak cipta yang tadinya memakan waktu bisa 1 hari, bisa seminggu, bisa 1 bulan, hanya menjadi kurang dari 10 menit. 10 menit? Yes. Wow, kenapa bisa begitu cepat dan kenapa? Ya, makanya kita sebut persetujuan otomatis. Ya, otomatis. Jadi, jadi yang penting. Ya, mereka submit seluruh persyaratan yang diperlukan. Apa saja di situ? Kira-kira contoh-contoh dari persyaratan itu? Persyaratan yang diperlukan, dia harus mengisi tanggal pertama kali dipublikasi, tanggal berapa, siapa nama penciptanya, siapa nanti nama pemiliknya, kemudian nanti dia foto daripada karya dia, apakah buku dan lain-lain sebagainya itu dia foto, kemudian disubmit ke kita, dan contohnya
dalam peraturan itu kita bilang disimpan oleh dia. Apabila diperlukan di kemudian hari nanti kita akan ambil. Itu yang membuat kemudian menjadi prosesnya cepat. Cepat ya. Ya, menjadi proses cepat. Langsung keluar. Iya, dan dia harus bayar biaya dulu. Berapa bayarnya? 400.000. 400.000. Ini untuk hak cipta 400.000. Iya, betul. Contoh-contohnya apa saja yang tahun Buku 2022 ini? Banyak sekali, Mbak Desi. Ada karya di bidang ilmu pengetahuan, kayak disertasi, tesis, kemudian buku, modul, kemudian di bidang lagu, program komputer, di bidang video, macam-macam. Ada puluhan item yang berkaitan dengan hal itu. Yeah. Nah, kita menerima permohonan sebesar 117.000 lebih. 117.000 iya, lebih. sampai dengan 31 Desember untuk hak cipta. Itu naik 41% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jadi cukup besar. Karena ada program ini, sosialisasi? Betul. Bagaimana cara melakukannya supaya orang paham dan tahu ada program ini? Nah, kemudian kita bikin kegiatan yang lain untuk mendiseminasikan, mensosialisasikan hal ini. Kita kita libatkan Pak Menteri secara langsung. Pak Menteri kita bikin kegiatan roving seminar Menteri Hukum dan HAM di bidang kekayaan intelektual. Jadi Pak Menteri datang di 4 provinsi di Indonesia. Itu kita bagi 4 kawasan. Di kawasan Sumatera, itu untuk seluruh provinsi di Sumatera. Kemudian di Sulawesi, untuk seluruh provinsi yang ada di Indonesia, bagian timur. Kemudian di Yogyakarta, untuk Yogyakarta dan Jawa Tengah. Dan terakhir di Jakarta, untuk seluruh provinsi yang tidak di-cover di 3 tempat. Sekaligus ada kegiatan Yasona Mendengar. Jadi Pak Menteri berinteraksi dengan para pelaku, para UMKM, kemudian... Pak Razili juga ada tentu saja. Ya, ada lokan... Nah, apa kira-kira feedbacknya dari masyarakat? Pertanyaan apa saja dan mungkin... Di antara mereka, kalau dari sisi penyelesaian, mereka nggak komplain karena sudah kurang dari 10 menit. Ya. Mereka hanya minta masih bisakah ada pengurangan biaya. Ya, dan ini 400.000 ini digunakan untuk apa saja biasanya? Mungkin bagi UKM atau bagi itu kan agak memberatkan ya. Tapi sebenarnya kalau dihitung dengan jangka waktu yang dia akan peroleh, misalnya merek tadi UMKM 600.000, itu buat 10 tahun. Sebenarnya 10 tahun dibagi 600.000 itu nggak ada apa-apanya. Ya, karena dia akan dapat 10 tahun, bukan kemudian dia biar 600.000 hilang, tapi dia dapat perlindungan selama 10 tahun 10 tahun. Kalau untuk hak cipta, seumur hidup tambah 70 tahun lagi. Jadi 400.000 sebenarnya hampir tidak punya. Masih masuk akal lah istilahnya. Sangat masuk akal. Walaupun tentu saja ada permintaan tolong. Apalagi kira-kira. Kemudian kegiatan lainnya namanya adalah Mobile IP Clinic. Apa itu? Jadi adalah semacam kekayaan intelektual bergerak. Kita laksanakan di 33 provinsi di seluruh Indonesia dengan 37 kegiatan. Jadi tim saya dari Jakarta itu datang ke 33 provinsi. Nah, targetnya siapa saja? Apakah ini anak-anak muda atau di kalangan pelaku? Di mana-mana? Mereka kalau paten itu kita sebut inventor, ya. Jadi para inventor, dosen, kemudian para peneliti di perguruan tinggi, para penghasil karya di bidang hak cipta, para pendesain kita undang semuanya. Kemudian UMKM pasti kita undang, itu yang akan hadir di tempat itu, dan mereka yang baru akan mau mengetahui kekayaan intelektual. Itu kita laksanakan sangat masif, ya, di 33 provinsi, 37 kegiatan. Artinya ada provinsi yang kita laksanakan 2 kali atau 3 kali. Dan responsnya bagus ya? Responsnya sangat bagus, itu menunjukkan peningkatan permohonan yang cukup besar tadi. Ya, dan ini kan permohonan ya, dan ini membutuhkan, ada yang tadi, yang kalau merek kan membutuhkan waktu 6 bulan dan lain sebagainya kan untuk... apa-apa lagi selain dealing dengan permohonan, tapi juga kan masih banyak yang harus pending ya, yang masih harus istilahnya diberikan sertifikat dan lain sebagainya. Ini bagaimana sekarang yang sedang? Sebenarnya di kegiatan-kegiatan kita laksanakan tadi, di roving seminar, kemudian di Yasona Mendengar, dan juga sekaligus di Mobile IP Clinic, itu kita serahkan untuk membuktikan bahwa ini selesai prosesnya cepat, di saat itu juga sertifikatnya. Atau sertifikat merek yang sedang kita proses, kita akan serahkan pada saat itu juga oleh Pak Menteri yang menyerahkan pada saat itu. Ini juga. Kalau hak cipta bisa 10 menit, kenapa kalau merek masih harus 6-7 bulan, Pak Karena Razili? tadi sebenarnya rejim hak cipta ini adalah rejim kekayaan intelektual yang akan lahir hak eksklusifnya ketika dipublikasi. Jadi apabila dipublikasi saat itu juga, haknya sudah lahir ketika itu juga. Hanya undang-undang memang kemudian memberikan
satu kesempatan atau peluang mereka boleh mengajukan permohonan sebagai bukti. Ya. Karena di Indonesia itu selalu harus ada bukti. Mana loh buktinya bahwa kamu sudah pemilik daripada hak kita ini. Nah, Nanti di sini akan kan dikeluarkan. banyak sini plagiarism misalnya. Betul. Nah, ini bagaimana untuk menceknya? Untuk Taruhlah saya misalnya langsung online, Oke. kemudian dapat Betul. dalam 10 menit, tapi ternyata dilihat ini copy paste dari Oke. Google. Baik. Ini Makasih, kan sering Mbak Desi. sekali yang terjadi. Dengan jumlah permohonan yang kita terima 117.000 tadi, insya Allah sampai hari ini belum ada yang komplain terhadap orang lain bahwa kamu adalah plagiarisme terhadap punya saya atau meniru punya saya. Karena persetujuan otomatis ini kita ingin membangun integritas dari pemilik kekayaan intelektual. Ya. Dia akan membuat deklarasi, ya, deklarasi dalam surat Bahwa ini pernyataan betul-betul ini adalah punya saya, Ya. tidak meniru punya ini, tidak melanggar ini. Apabila di kemudian hari ternyata saya meniru, ya, atau ternyata saya berbohong atas hal ini, melanggar ini, maka Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual akan menghapus secara otomatis. Iya, dan dalam melakukan ini semua ini kan sekarang dilindungi oleh undang-undang. Betul. Berarti kalau undang-undang ini dilanggar pasti ada konsekuensinya. Nah, apa konsekuensi. konsekuensinya perlu kita Dihapuskan. pelajari. Oh iya, siap, Oke, siap. kita lanjutkan Oke. setelah yang berikut ini. Tetaplah bersama kami Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Kembali bersama Insight with Desi Anwar. Topik kita kali ini mengenai pentingnya untuk yang mendaftarkan kekayaan intelektual kita. Saya masih membahasnya dengan Pak Razilo sebagai pelaksana tugas Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual. Ini semua itu sudah dalam ranah, ada undang-undangnya lah. Ini sangat-sangat penting juga untuk dipahami karena kalau ini masalah integritas ya sebenarnya. Pak Razilo, kalau saya mengadu misalnya, ini ternyata ada orang yang menggunakan nama saya. Betul. Dan dia sudah lebih dahulu Oke. mempatenkan atau mendaftarkan ke intelektual. ya, atau filingnya ini Ya, kan betul. first to file, siapa yang mendaftarkan lebih dahulu Betul, dia yang betul. berhak. Betul. Saya merasa dirugikan. Nah, Betul. bagaimana step-stepnya dan juga kalau memang ternyata saya yang mencuri Oke. yang dimiliki oleh orang Baik. lain. Pak Desi, sebenarnya dalam proses untuk melahirkan sertifikat atau pemberian sertifikat dinyatakan bahwa dia lulus, itu prosesnya di luar hak cipta itu relatif lama. Dan kita memberikan kesempatan kepada publik untuk mengajukan oposisi atau gugatan, keberatan. Nah, kalau kepada publik ini berarti dipublikasikan kan? Dipublikasi. Tapi di mana dipublikasikannya? Di website. Di website. Ya, yang bisa bukan diakses bukan setiap. di koran Enggak, atau bukan di koran. Kalau itu sangat mahal karena kita Ya. harus publikasi setiap bulan itu ratusan. Oke. Jadi websitenya persisnya apa namanya? www.dgip.go.id www.dgip.go.id ini juga mungkin harus dipublikasikan ini Kita sudah website publikasi ini dan karena insya Allah sudah semua- banyak masyarakat yang tahu ini. Jadi kita publikasi di sana. Nah, itulah masyarakat kemudian melihat ketika dia merasa bahwa ini adalah punya saya, kenapa kemudian didaftarkan oleh orang lain, dia boleh mengajukan gugatan Ya, ke kita. caranya bagaimana? Dia kirim surat ke kita, melakukan gugatan, Kemudian di follow up dengan itu akan dijadikan sebagai referensi oleh pemeriksa. Karena ada pemeriksa substantif namanya. Akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan apakah memang keberatan yang dia ajukan ini layak dipertimbangkan untuk menggugurkan dapat dilahirkannya Oke, sertifikat. misalnya atau contohnya saya menggugat Pak Razilo Iya. dan ternyata ya, atau Pak Razilo menggugat saya Iya. dan ternyata saya memang salah dan selama ini saya telah menyalahgunakan dan telah mendapatkan Pasti kita tolak. keuntungan dari penyalahgunaan Nggak, mereknya Pak gini, Razilo itu. Kalau dia belum mendaftarkan, misalnya Mbak Desi punya sesuatu tapi belum daftar, itu kita tidak anggap karena tidak punya alas hukum, nggak ada dasar hukum mengatakan bahwa Mbak Desi miliknya. Buktinya apa? Nggak ada bukti dari negara kecuali Mbak Desi sudah punya sertifikat dari kita, itu baru dianggap ada kerugian. Oke, kalau misalnya saya mendaftar dan ternyata Pak Razilo sudah mendaftar duluan Ya. dan sudah dan setelah dipertimbangkan dengan baik Ya. ternyata Pak Razilo yang mengambil istilahnya. Punya Mbak Desi, Punya, tapi Mbak ya. Desi sebelumnya punya nggak? Ya, Punya taruhlah- sertifikat. Kalau nggak punya Kalau nggak punya, sertifikat,
nggak bisa. Nah, tapi ini begini ya, saya ingat itu satu kasus ya. Ini hak kekayaan intelektual ini eh, hanya berlaku di Indonesia saja, Berlaku di seluruh negara. di Tapi seluruh maksudnya, dunia. berlaku di seluruh dunia. Di luar hak cipta, itu teritorial perlindungannya bersifat teritorial. Artinya hanya di mana negara kita minta perlindungan, disitulah dilindungi. Jadi kalau misalnya Mbak Desi hanya minta di Indonesia, hanya dilindungi Indonesia, Baik. boleh ditiru di Malaysia. Nah, ini ada yang menarik. Saya ingat beberapa tahun yang lalu, nggak tahu saya kalau Pak Razilu ingat, itu ada suatu brand merek Prancis yang Oke. terkenal di seluruh dunia. Oke. Ya, di Indonesia ternyata ada orang yang Iya, mendaftarkan, IKEA, ya, brand itu bukan itu beda, Prancis ya waktu ITS. itu. Saya lupa apa Oke. namanya. Tapi ini aneh karena Di Prancis dianggap sudah ya ini kan didaftarkan. merek kan di Prancis dan mereknya sudah berlaku di seluruh dunia, istilahnya barangnya sudah berlaku. Oke. Tapi di Indonesia katanya karena belum ada yang filing Ya, dengan betul. nama itu, Betul. ya ternyata orangnya itu diberikan. Itu tadi yang saya bilang. Jadi Itu kan aneh kan? nggak aneh juga. Itu adalah aturan hukum di seluruh dunia. Hmm. Karena itu yang menganut sistem ini bukan cuma Indonesia saja. Seluruh negara pasti menganut sistem seperti itu. Jadi di luar hak cipta, kalau hak cipta itu berlaku universal. Ya. Jadi ketika Mbak Desi punya hak cipta tadi buku, lagu, Tapi kalau merek misalnya, kalau merek, paten, desain industri itu berlaku teritorial. taruhlah misalnya sekarang kita nama merek yang CNN lah. CNN, oke. Baik, CNN. Sekarang misalnya banyak sekali ya misalnya Oke. orang yang menggunakan Oke, gitu dan mereka mendaftarkan Oke, juga gitu. katakanlah Nah, misalnya sekarang CNN tidak ada di Indonesia. ya. Ya, kita berandai ini. Ini ada di Singapura, ada di Malaysia, Mhm. ada di Jepang. Kemudian Razilu mau mendaftarkan ke DJKI merek CNN. Dan memang belum pernah ada yang Belum valid. pernah ada yang daftar, Jadi belum itu pernah boleh? daftar. Boleh. Ya, boleh didaftarkan tadi perlindungannya teritorial. Aneh Iya. ya tapi. Nah, ketika kemudian saya daftarkan CNN, maka pemeriksa di tempat saya akan menjustifikasi ya, apakah merek CNN ini termasuk merek terkenal atau tidak. Sangat terkenal misalnya dan. Terkenal itu adalah anggapan dari CNN sendiri. Karena ada aturannya mengatakan bahwa terkenal itu harus didaftar di sekian negara, sudah disediakan di sekian lama, jadi tidak satu merek dianggap oleh masyarakat terkenal akan dianggap terkenal secara hukum. Jadi Ya. siapa saja bisa sebenarnya walaupun mereknya sudah sangat terkenal Kalau dia selama masih belum di filing di Indonesia. Kalau dia ada daftarnya, kita ada daftar. Kalau dianggap memang merek terkenal, pasti akan ditolak. Ya. Ya, tapi ada aturannya. Hmm. Ya, Ya. jadi kita tidak bisa mengatakan, oh ini terkenal. Siapa yang mengatakan dia terkenal? Bukan publik. Iya, oke itu. Jadi makanya ini harus hati-hati ya. Kalau mereknya kalau bisa didaftarkan di seluruh dunia, Ya, apalagi kalau betul. mereknya memang akan di marketing atau dipasarkan di betul. seluruh dunia. Jadi Betul, ya betul. tanggung jawab ya. Saya Iya. tuh masih ingat itu apa gitu Dior atau pokoknya Iya, mereknya sangat betul. terkenal tapi di Indonesia ada yang Iya. orang yang karena tidak pernah dipaling dan dia diberikan izin sehingga harus Iya, ada betul, gugat betul. menggugat, mengadu Ya. dan lain Tapi pasti sebagainya. kalau ke pengadilan, pertimbangan pengadilan tadi, ini apakah dianggap merek terkenal atau enggak? Oke, nah sekarang dengan pertimbangan taruhlah gini, CNN kan tapi saya ingin membuat sesuatu karena CNN itu sangat terkenal, namanya CNM gitu. CNM, oke. Iya, tapi dengan warnanya sama, cuman Oke. CNM bukan Oke. CNN. Nah ini akan Ya. dikabulkan atau tidak? Karena saya lihat ini restoran atau Oke. merek yang Ah, ingin mengecoh atau ingin Betul. meniru, Betul. ingin mencuri lah Iya. dari baik. keunggulan satu Betul. merek itu. ada beberapa pertimbangan nanti dari pemeriksa untuk mengatakan bahwa ini bisa didaftar atau tidak. Pertama, dilihat ternyata ada persamaan pada pokoknya. Ya. Cuma beda Warnanya satu huruf kok mirip-mirip sama, ya. oh ditolak sama dia. Oh ya, pasti ditolak. Pasti ditolak. Atau yang kedua, ternyata dia punya etiket nggak baik. Ingin mendompleng ketenaran merek orang lain, dia inginlah merek yang mirip-mirip dan itu. Nah, Juga banyak pasti sekali kan banyak. Itu pasti mirip-mirip, ditolak. ya. Ya. Sekarang pasti ditolak. Pasti ya. ditolak. Kalau dianggap bahwa kalaupun kemudian akhirnya misalnya diberi, ya didaftar namanya, kalau merek itu bisa menggugat. Oke, iya. Hukumannya apa? Kalau kita mencuri, mengambil, menyalahgunakan dan mendapatkan keuntungan dari Hukuman itu itu bisa pidana. ya, tergantung dengan putusan hakim juga. Ya. Memang undang-undang menetapkan bahwa dia bisa dipidana, bisa diperdata.
Jadi tergantung kalkulasi daripada yang merasa dirugikan. Saya menuntut Saya sekian merasa banyak. dirugikan, Iya, nama betul. saya Dia akan, disalahgunakan betul, dia misalnya. akan kalkulasi berapa banyak kerugiannya, nanti hakim yang memutuskan. Jadi Oke. bukan kita. Jadi kalau sudah proses sampai ke urusan pengadilan, itu hakim Nah di ini luar DJKI. seberapa besar atau proporsi dari yang ini kan ada aspek pengaduannya juga Oke. di bawah DKI. ke Pak Iya betul. Kita ada DKI. namanya adalah Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa. Mhm. Harapan kita seluruh kasus-kasus yang bersengketa itu ke kita dulu sebelum ke pengadilan. Sekarang sudah ada berapa Sudah kira-kira? banyak, ya banyak Mhm. sekali, ya kasus-kasus yang terjadi. Dan bagaimana menyelesaikan biasanya Menyelesaikannya Pak? kita mediasi mereka, kita panggil Mhm. mereka berdua. Ada yang happy ending, ada juga yang endingnya bermasalah, tergantung daripada mereka. Tapi pada akhirnya harus mengakui keputusan itu. Ya. Cukup banyak yang akhirnya masuk ke inilah ke Cukup putusan banyak juga yang hakim berhasil sehingga kita mediasi. berhasil. Ya. Kalaupun mereka nggak mengambil langkah mediasi, sebenarnya langkah mediasi adalah langkah yang tidak membutuhkan biaya besar, karena dia Iya. tidak perlu bayar. Iya, apalagi nanti harus ada lawyer, harus Iya, ada ini. betul. Itu tahun Iya. 2022 apakah cukup banyak yang masalah ini Ya, pengaduan? cukup banyak Berapa pengaduannya. dari Ada, ratusan ribu saya yang lupa catatannya, tapi cukup banyak yang kita bisa juga selesaikan secara mediasi. lewat Direktorat Betul, Jenderal HKI dulu betul, ya betul, sebelum betul. untuk Harapan membuat kita begitu. Ya. Ya. Baik, kita istirahat sebentar. Baik, terima Pak kasih. Razilu, ini menarik sekali ya, apalagi karena ya memang kalau satu merek itu populer dan brandnya itu Betul. memang digemari, keinginan untuk meniru, keinginan untuk Ya. mengambil dan mendompleng Betul, itu betul. pasti akan ada. Tetaplah bersama kami, Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Kembali bersama Insight with Desi Anwar, kita membahas optimalisasi layanan publik kekayaan intelektual untuk meningkatkan angka permohonan KI di Indonesia. Saya bersama pelaksana tugas Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Pak Razilu, di studio. Kita telah melihat tahun 2022 ternyata jumlah permohonan itu semakin meningkat. Ini karena saya lihat itu sangat ini ya, semangat untuk Ya, mengedukasi, betul. mensosialisasi betapa pentingnya kekayaan intelektual itu, dan ini sudah dilakukan dengan ada program tadi yang roving seminar ya di seluruh Indonesia itu tahun 2022 hasilnya lumayan banyak peningkatan 30%. 30%. Tahun 2023 ini apa saja dan program unggulan apa saja yang akan dilanjutkan Ya, Pak baik. Razilu? Terima kasih Mbak Desi. Tadi saya jawab sedikit pertanyaan tadi berapa aduannya. Oh Jadi iya, berapa aduan ini penting ya. Ini kurang lebih ada 11 yang kita selesaikan aduan. Ya, Ya, secara mediasi. Secara mediasi. Baik-baik kurang saja. lebih. Dan kita memblokir juga banyak website yang bekerja sama dengan Kominfo, artinya website-website yang sebenarnya tidak pantas juga dan melanggar kekayaan intelektual. Ya, cukup banyak ya. Ya. Lebih dari 400 itu bekerja sama dengan Kominfo untuk kemudian take down dari dunia maya. Iya, dan semoga tahun-tahun ke depan juga jumlahnya semakin berkurang karena orang semakin paham Betul. bahwa kekayaan intelektual itu memang harus betul-betul berdasarkan etika yang betul. Ini ya. Ada banyak sebenarnya kegiatan kita Mbak Desi di tahun 2023 ya, kalau saya boleh bagi kegiatan itu dibagi dalam 4 klaster tadi sebenarnya dari awal Mbak Desi sudah sampaikan. Itu adalah untuk meningkatkan permohonan kekayaan intelektual sebesar 17%. Tapi ini sudah lewat dong dari 17% target. Oh iya, bukan. Ya, ini 2023 target kita. Itu diantaranya adalah kegiatan safari Menteri Hukum dan HAM. Ya. Kemudian ada kegiatan yang berkaitan dengan tadi safari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Kemudian ada DJKI, Akti Belajar dan Mengajar. Kami juga akan lakukan itu. Kemudian ada IP akademik. Karena peningkatan permohonan itu akan terjadi kalau ada peningkatan kualitas sumber daya manusia dari sisi intelektual. Ya. Nah, jadi kegiatan-kegiatan itu dalam rangka upaya untuk meningkatkan daripada permohonan kekayaan intelektual. Jadi hasil riset, hasil inovasi dan lain sebagainya. Kemudian kita juga ingin meningkatkan permohonan kekayaan intelektual yang berasal dari Indonesia sendiri, nasional. Itu sebesar 8%. Ada banyak kegiatan yang kita lakukan. Itu kegiatannya adalah One Village, One Brand. Contohnya apa? Ya, jadi nanti kita akan membantu para komunitas UMKM
yang bergerak dalam satu produk tertentu, mereka belum punya merek, kita akan bantu untuk didaftarkan mereknya. Jadi nanti mereknya adalah merek kolektif, digunakan oleh banyak orang, bukan satu orang saja. Ya, itu namanya adalah One Village, One Brand. Tapi bagaimana kalau digunakan oleh village lain, oleh orang lain yang di luar dari komunitas itu? Harus dapat persetujuan. Harus dapat persetujuan. Dan ini juga bisa diberikan lisensi ya Iya, bagi betul. Bisa diberikan lisensi. Tapi kita desa akan lain bantu untuk, supaya yang lain punya brand juga. Kan kita akan bantu ini. Jadi bukan cuma satu village ini. Kita harapannya adalah banyak sekali yang kita kendaki ini lahir di 2020. Contohnya desa-desa seperti apa saja itu? Nanti kita lakukan identifikasi dulu daripada produk-produk mereka, kemudian apakah produk itu juga kemudian bisa diminati oleh pasar setelah masuk di pasar. Kalau enggak, ya jadi memang akan ada kegiatannya lah, kita akan bekerja sama dengan dinas-dinas Deperindak di daerah-daerah, dengan pemerintah daerah di seluruh Indonesia bersama dengan kantor wilayah hukum dan HAM di daerah juga. Oke. Apalagi program kemudian ada kegiatan kita namanya adalah Patent Examiner Goes to Campus. Ya, jadi para pemeriksa paten akan membantu para dosen, peneliti di perguruan tinggi dalam upaya untuk mendrafting paten mereka, karena ketika mengajukan paten harus didraft, ditulis. Seperti menulis karya ilmiah tapi punya cara tersendiri. Berhalaman ya, itu. Ini lebih sulit ya kalau untuk lebih paten sulit. ya. Kalau paten lebih susah. Ya, berapa lama dan ongkosnya kalau untuk paten berapa? Kalau paten itu juga biayanya tidak terlalu mahal tapi prosesnya cukup lama. Cukup lama ya. Nah, yang kita ingin kembangkan sekarang adalah justru paten sederhana. Relatif kurang dari 1 tahun akan selesai. Oh, biasanya jadi paten yang lebih dari 1 tahun ya. Betul, lama karena sekali, ketika kalau untuk paten biasa ya, daftar hari ini, nanti setelah 18 bulan kemudian baru dipublikasi selama 6 bulan. Jadi 24 bulan itu baru proses, belum dipastikan apakah dia akan ke substantif atau enggak. Baru nanti pemeriksaan substantifnya 36 bulan lagi. Wow, tapi paten ini berlaku untuk berapa lama? 20 tahun. 20 tahun. Jadi lebih dari, kalau merek 10 tahun. Iya, 20 tahun. Tapi dia tidak bisa diperpanjang. Tidak bisa diperpanjang. Nggak bisa. Dia harus lakukan improve. Oke, untuk membuat paten berikutnya. Iya. Tapi paten sederhana contohnya apa? Paten sederhana, ya contohnya mungkin kayak gagang tadi lah. Kayak gagang tadi itu masa perlindungannya 10 tahun. Ya. Dan untuk paten sederhana Indonesia dibanding di antara negara-negara middle income, WIPO baru mengeluarkan statistik dia, kita termasuk ranking 10. Oke, masuk untuk top 10. Paten sederhana. Iya, di antara negara-negara yang masuk dalam middle income. Bagus dong itu. Bagus. Kalau merek bahkan kita masuk ranking 2. Kalah dengan Meksiko saja. Iya, jumlah merek Indonesia itu cukup besar dibandingkan juga dengan negara-negara lain dalam middle income. Kita masuk ranking 2 secara bagus dunia. Kan? Jadi berarti jumlah merek yang memang didaftarkan, tapi apakah diterjemahkan dengan produk-produk? Nah, itu. Iya, harus diterjemahkan dalam produk. Jadi kalau nggak produk, dia jasa. Kalau nggak barang jasa, merek kan ada 2. Kalau nggak dia jasa, dia produk. Tergantung mau bisnis di bidang apa dia. Iya. Jadi kalau sekarang sudah memiliki hak untuk merek atau udah hak paten, ya harus digunakan ya. Sayang kalau enggak dia setelah 10 tahun dia akan hangus ya. Okay. Kemudian kita akan melanjutkan sertifikasi mall, sertifikasi pusat perbelanjaan. Kita ingin membangun budaya anti barang tiruan dan pembajakan. Ini penting sekali. Sebenarnya di tahun 2022 kita sudah sukses berhasil mensertifikasi sebanyak 77 di 33 provinsi di seluruh Indonesia. Jadi itu kita kasih sertifikat, tenannya itu adalah mendeklarasikan bahwa di tempat kami ini adalah haram masuk barang tiruan. Ya, itu kita. Dan kita akan lanjutkan di tahun 2023. Mensertifikasi lebih banyak lagi mal-mal yang ada di seluruh Indonesia. Iya, nah tapi ini kan memang sesuatu yang kita anggap kan barang-barang KW dan lain sebagainya. Ini kan kita biasanya dianggap lazim lah istilahnya. Nah, ini bagaimana? Apakah sudah lebih berkurang ini kehadiran dari barang-barang tiruan? Harusnya lebih berkurang. Ya, kalau ada barang juga yang masuk yang ilegal, pasti misalnya ada barang dari Cina masuk ke sini, itu sudah dicegah lebih dulu di Bea Cukai. Ya, kita bekerja sama dengan Bea Cukai. Ya, belum lama ini kemudian kita membatalkan untuk bisa masuk barang itu cukup besar juga. Oke, apalagi target tahun 2023 Nah, kemudian target yang lain dari 2023, itu tadi yang saya sudah sampaikan, kita akan lanjutkan lagi kegiatan mobile IP clinic. Ya, kan itu dianggap sangat menyentuh kepada masyarakat paling bawah, karena kita datang langsung ke tempat mereka.
Jadi datang sosialisasi sekaligus mereka konsultasi dengan kita bagaimana mengajukan merek, bagaimana mengajukan paten, bagaimana mengajukan Biasa langsung hak cipta. langsung ke desa-desa, Jadi, langsung betul. ke UKM. Ya, tim kita datang ke daerah dari Jakarta, dari DJKI, kemudian bergabung dengan kantor Jadi wilayah. tim cukup besar ya dari Direktur timnya Jenderal. cukup besar. Mereka semacam fasilitator ya, Ya, mentor betul. ya. Kita anggap mereka sebagai fasilitator, mentor, ya, dan sekaligus coaching juga ke sana kepada Jadi mereka. cukup banyak ya program Cukup untuk banyak. tahun 2023 Ya, ini. 2020. Apalagi yang masih ketinggalan? Kemudian kegiatan yang lainnya nanti akan kita buat adalah geographical indication drafting camp. Jadi di Indonesia ini sebenarnya banyak yang disebut dengan indikasi geografis. Ya, itu Contohnya adalah contohnya misalnya satu tanaman yang hanya khas tumbuh di desa itu tidak bisa di tempat lain. Misalnya ubi cilembu. Itu ubi cilembu hanya khas juga di satu tempat. Kalau Di ditanam, Cilembu. ditanam di tempat lain nggak bisa. Ada kopi Kintamani Bali. Nah, itu semua bisa Bisa. Itu kita sudah beri, sudah cukup banyak yang kita beri. Nah, di tahun 2023 kita akan lanjutkan ini untuk membantu mereka, karena walaupun mereka punya indikasi geografis, itu harus ditulis juga, di drafting namanya, ditulis bagaimana membuat deskripsi dari produk mereka yang bisa kemudian dianggap oleh tim ahli indikasi geografis ini sudah layak memenuhi syarat kemudian mereka diberi. Wow, kalau semakin banyak kekayaan yang kita miliki juga kita juga bangga ya, dan menggunakan kita menggunakan barang-barangnya juga merasa bahwa ini sangat membantu, sangat berkontribusi ya terhadap Terus satu lagi Mbak Desi kalau boleh, jadi seluruh layanan digital yang telah kita laksanakan di 2022 itu mendapat penghargaan. Ya, mendapat penghargaan, kami mendapatkan di top digital implementation dari seluruh layanan kami itu secara digital. Di tahun 2021 kami mendapatkan level Star 4, itu sangat memuaskan. Di 2022 kami mendapatkan adalah level Star 5. Luar biasa. Dan kita harapkan tahun 2023 kalau perlu akan lebih banyak lagi, dan memang digital ini menjadi sesuatu platform yang mau tidak mau harus sangat penting dan harus dijalankan. Pak Razilu, karena waktu kita sudah habis, tapi mungkin ada pesan lagi dan poin dari diskusi kita ini betapa penting kita kekayaan intelektual itu, tapi yang tidak kalah penting, jangan gunakan barang bajakan, jangan gunakan barang tiruan, memang mungkin lebih murah dan lain sebagainya, tapi ini sangat-sangat merugikan. Itu kan poinnya, mungkin Pak Razilu bisa. Betul. Jadi kami di Direktorat Jenderal Keintelektual berupaya semaksimal mungkin dari hulu sampai ke hilir untuk membangun keintelektual semakin baik di Indonesia. Mulai dari menciptakan kreasi, bagaimana menciptakan kreasi yang baik, kemudian yang kedua adalah mendapatkan proteksinya, kemudian yang paling susah itu adalah komersialisasi. Maka kita bantu juga membuatkan IP marketplace. Nah, ini penting karena kalau sudah punya brand yang bagus, yang penting adalah kita bantu pemasarannya. juga mereka bikinkan itu. Kemudian dari sisi penegakan hukum. Nah, pesan yang paling utama adalah gunakan kekayaan intelektual Anda sendiri atau gunakan kekayaan intelektual orang lain secara legal, jangan secara ilegal, karena pasti akan bermasalah. Iya, bangga menggunakan barang buatan Indonesia. Saya sebenarnya lupa tadi Mbak Desi satu hal, di 2023 itu kita adalah tahun merek. Ya, tahun merek, yaitu membangun kesadaran cinta dan bangga merek Indonesia. Iya, dan ternyata orang Indonesia juga bisa. Oh, bisa. Dilihat dari jumlah paten ataupun hak cipta dan maupun merek yang sudah didaftarkan. 30% kenaikannya. Ya, semoga tahun depan lebih dari 30%. Amin, walaupun targetnya tadi katanya masih hanya 17% ya. Iya, betul. Karena kalau kenaikan 17% juga ya nggak apa-apa. Ya, target sedikit tapi hasilnya melampaui. Iya, baik Pak Razilu, terima kasih banyak atas insight-nya. Edukasinya ini sangat penting dan sangat relevan menurut saya. Sekali lagi sukses selalu dan semoga semua target bisa dicapai. Demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Anda juga dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia.com dan juga di YouTube CNN Indonesia Insight with Desi Anwar. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Stay safe. Bye-bye.